Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat, tetap jaga kesehatan ya. Kali ini kita masuk di pembelajaran PPKN mengenai penerapan nilai-nilai dalam sila kelima Pancasila. Nah, di pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah membahas nih penerapan nilai-nilai dalam sila dari sila pertama sampai sila keempat. Kali ini kita masuk nih di sila kelima Pancasila. Penerapan nilai-nilai dalam sila kelima Pancasila. Anak-anak, ada yang tahu untuk simbol sila kelima Pancasila disimbolkan dengan apa? Ya, benar ya, disimbolkan dengan padi dan kapas. Di sini untuk sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Disimbolkan dengan padi dan kapas ya anak-anak. Maknanya bahwa seluruh rakyat Indonesia harus mendapatkan keadilan. Keadilan ini berlaku untuk seluruh aspek kehidupannya anak-anak, termasuk juga di dalamnya ini seperti hak dan kewajiban yang dimiliki setiap individu. Nah, untuk penerapan nilai-nilai dalam sila kelima, apa saja sih penerapan nilai-nilainya? Yang pertama yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, tidak bergaya hidup mewah dan tidak bersifat boros. Yang ketiga, suka bekerja keras. Dan yang keempat, menghargai hasil kerja keras orang lain nih anak-anak. Jadi kita akan bahas satu persatu ya untuk penerapan nilai-nilai dalam sila kelima Pancasila ini. Yang pertama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, di sini setiap warga negara memiliki hak yang sama ya anak-anak. Misalnya, hak untuk belajar, hak untuk menggunakan fasilitas umum, hak untuk memilih pekerjaan, dan hak untuk menikmati lingkungan yang bersih, serta masih banyak nih hak-hak lainnya. Nah, di sini hal yang penting yang harus kalian perhatikan berkaitan dengan hak yaitu bahwa setiap hak kita ini dibatasi ya anak-anak oleh hak orang lain. Selain itu, sebelum kita menuntut hak kita harus menjalankan kewajiban kita terlebih dahulu nih. Jadi, agar kita bisa menuntut hak kita, maka kita harus menjalankan kewajiban kita. Contohnya seperti apa? Nah, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, untuk mendapatkan hak menikmati lingkungan yang bersih dan sehat, tentu kita memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan. Contohnya seperti tidak membuang sampah sembarangan. Terus contoh yang kedua, kita memiliki hak untuk menikmati fasilitas kendaraan umum nih seperti bus dan sebagainya. Nah, untuk kewajibannya kita wajib antri nih anak-anak untuk menaiki kendaraan umum tersebut karena orang lain juga pasti menaiki kendaraan tersebut nih. Dia juga memiliki hak yang sama dengan kita. Terus contoh yang ketiga, kita berhak mendapatkan pendidikan yang bagus di sekolah. Oleh karena itu, kewajiban kita ya kita harus belajar dengan bersungguh-sungguh. Nah, di sini jadi antara hak dan kewajiban ini harus kita laksanakan secara seimbang ya anak-anak, tidak boleh berat sebelah. Misalnya lebih berat hak kita daripada kewajiban kita, itu tidak boleh. Jadi harus seimbang antara hak dan kewajiban agar kita bisa saling menghargai dan hak kita juga bisa kita dapatkan ya anak-anak. Yang kedua, tidak bergaya hidup mewah dan tidak bersifat boros. Bergaya hidup mewah berarti bertindak secara berlebih-lebihan, misalnya cara berpakaian kita atau cara kita memilih makanan. Bergaya hidup mewah artinya makanan atau pakaian yang kita pakai itu atau yang kita gunakan itu berharga mahal. Jadi bisa dibilang hidup boros ini kita menghambur-hamburkan uang untuk membeli kebutuhan yang tidak terlalu penting. Misalnya kayak tadi membeli makanan atau pakaian secara berlebihan atau dalam jumlah yang banyak. Jadi untuk nilai luhur yang terkandung dalam sila kelima ini sebenarnya bukan untuk mencegah kita agar tidak hidup boros atau bergaya hidup mewah nih anak-anak, namun lebih kepada nilai sosial yang akan ditimbulkan seandainya misalkan uang atau barang yang sebenarnya kita tidak terlalu butuhkan ini diberikan kepada orang lain yang sangat membutuhkannya anak-anak.
ini akan bisa membangkitkan kesejahteraan orang yang membutuhkan tersebut, sehingga dia bisa juga merasakan kenikmatan yang sebelumnya belum pernah ia rasakan. Seperti itu ya. Jadi kalau bisa sejak dini kalian bisa berhidup gaya sederhana, tidak boros, bisa hemat, dan bisa saling memberi kepada yang membutuhkan. Yang ketiga, suka bekerja keras. Setiap manusia atau setiap orang pasti menginginkan agar dapat hidup lebih baik. Nah, itu dilakukan dengan cara bekerja. Bekerja keras bisa diartikan yaitu bekerja tanpa mengenal yang namanya lelah atau tidak mudah menyerah. Bekerja keras sudah terbukti nih anak-anak bisa memberikan hasil yang terbaik. Terus contohnya seperti apa? Misalnya yang pertama, seorang atlet berprestasi, dia tuh pasti berlatih setiap hari nih anak-anak tanpa mengenal lelah. Jadi prestasinya itu dia raih berkat usahanya berlatih setiap hari. Terus seorang pelajar berprestasi di sekolah, pasti dia sangat rajin dan giat belajar setiap harinya, sehingga dia bisa menambah wawasan pengetahuannya dia, sehingga dia berprestasi di sekolahnya. Terus yang ketiga, seorang petani yang berpanas-panasan membajak sawah. Jadi dia bisa dibilang seorang petani ini dia bersusah-susah dahulu, baru dia bersenang-senang ketika musim panen telah tiba. Terus yang keempat, seorang pedagang di pasar yang berjualan sejak pagi. Bisa kita jumpai ya anak-anak ya, misalnya ada orang tua kalian atau keluarga kalian yang berjualan di pasar. Biasanya itu pedagang itu sudah sejak dari subuh tuh sudah pergi tuh udah ke pasar untuk berjualan mencari rezeki. Terus untuk suka bekerja keras di sini hasil yang baik tidak mungkin diperoleh dengan cara bermalas-malasan. Pasti untuk hasil yang terbaik dilakukan dengan cara bekerja keras tanpa mengenal rasa lelah dan tidak mudah menyerah. Nah, hasil ini bisa diperoleh dengan usaha dan kerja keras kita. Jadi kita harus bekerja keras untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Yang keempat, penerapan nilai-nilai dalam sila kelima Pancasila, yaitu menghargai hasil kerja keras orang lain ya anak-anak. Nah, jadi salah satu bentuk penghargaan kita terhadap hasil karya orang lain itu bisa kita lakukan dengan cara menikmati, merawat, mengagumi, atau membeli karya orang tersebut. Nah, caranya seperti misalkan kita menikmati hasil foto atau lukisan dalam sebuah pameran, terus mendengarkan musik dari sumber musik yang asli ya nih anak-anak, bukan dari yang bajakan ya, serta masih banyak nih contoh lainnya dalam menghargai hasil karya orang lain. Jadi banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menghargai karya orang lain, seperti misalnya kita tidak boleh nih mengatakan bahwa karya orang tersebut jelek atau menghina karya orang tersebut. Jadi kita harus memuji atau mengagumi karya orang tersebut untuk menghargai sang pencipta karya tersebut. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu mengenai penerapan nilai-nilai dalam sila kelima Pancasila ya anak-anak. Semoga kalian bisa menerapkannya nih dalam kehidupan kalian sehari-hari, dan semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu mengenai materi penerapan nilai-nilai dalam sila kelima Pancasila. Sampai bertemu di materi selanjutnya anak-anak. Tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.